keparaan. Halo Sobat Ejon, berjumpa kembali dengan saya Nana Taryana di Jejak Kisah. Kali ini saya akan mengajak kalian mengeksplor situs Sanghyang yang sudah berusia ribuan tahun. Seperti apa kisah dan sejarahnya? Ikuti terus perjalanan saya hanya di Jejak Kisah. Kali ini saya berada di Kuningan, tepatnya di desa Segarahyang ya. Kita akan coba eksplor situs Sanghyang Segarahyang di Kuningan ini. Dulu sempat kita eksplor malam hari. Nah, kali ini saya akan coba liput situs ini di siang hari. Situs Sanghyang yang menjadi salah satu peninggalan Hindu ini adalah situs tertua yang ada di Kabupaten Kuningan. Situs ini telah berusia sekitar 4.000 tahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya batuan tertua yaitu arca nandi serta papan-papan batu reruntuhan bangunan candi dari abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Nama Sanghyang berasal dari kata sang dan hyang yang berarti dewa. Maka Sanghyang memiliki arti sang dewa. Alasan diberikan nama sang dewa karena dewa Sanghyang dulunya merupakan lautan tempat berkumpulnya dewa-dewa Pasundan Kepulauan Jawa. Ini ada berapa tangga, Kang? 100 tangga? 100 tangga. Tangga untuk orang yang kelelahan dia sambil zikir kan. Iya, betul. Sebenarnya nggak capek satu tangganya, dapat satu sekali la ilaha illallah. Jadi sebenarnya ada filosofinya ya. Biasanya kalau yang datang ke sini itu dari mana aja, Kang? Dari mana-mana sih, cuma mayoritas ya anak sekolah, sekolah, ada juga anak mahasiswa, ada juga tokoh-tokoh budaya, ada juga yang berkaitan dengan tempat-tempat leluhurnya atau situs-situsnya, terutama di Jawa Barat. Nah, paling jauh dari mana, Kang? Di luar negeri ada. Oh, ada? Ada. Oh. Ada dari Kamboja, ada dari Malaysia, ada dari Amerika, ada di Belanda. Ini mana? Ini? Oh. Purna Jiwa. Ini ya? Ada situs juga? Ada situs. Itu untuk belajar menciptakan jiwa. Oh. Ya. Tapi jarang orang datang? Itu kan hutan larangan. Oh, oke. Tapi memang di setiap situs itu biasanya ada hutan larangan ya? Ada. Kayak di Sanghyang Maja, Telaga Sanghyang. Iya. Itu kan di sebelah sananya hutan larangan ya? Oke. Itu untuk memperkuat ekosistem kan. Sebenarnya itu. Oh, oke. Assalamualaikum.
bawah gunung itu. Kalau ini pohon apa, Kang? Ini pohon beringin panggang. Termasuk tua? Ini 500 tahunan kurang lebih. Oh, 500 tahun. Oke. Ini pohon ini sama juga, Kang? Ya itu sama, seumuran dengan sebelah. Ini hamparan batu dolmen sebenarnya. Dolmen yang sebelah sini itu lingga yoni. Lingga yoni itu lambang laki-laki dan perempuan atau lambang kesuburan dan kemakmuran. Tapi batu lingga dengan batu yoni itu beda umurnya. Jadi duluan batu lingga. Soalnya lingga itu untuk menghitung tahun, tanggal dan bulan dulu. Nah, ketika batu lingga itu diperkirakan 2000 tahun sebelum Masehi, kalau Yoni 500 tahun sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Masehi. Kalau lingganya 2000 tahun sebelum Masehi. Tapi ketika mungkin dulu ada satu pertemuan dari Dara Sangyang dengan Dara Sangyang dan menjadi satu raja atau satu pemimpin, itulah persatuan antara ketemunya laki-laki dan perempuan. Makanya lambangnya lambang laki-laki dan perempuan. Nah, ketika di era kerajaan tersebut menjadi kerajaan yang subur dan makmur, maka dijadikanlah lambang kesuburan dan kemakmuran. Banyak yang bisa dieksplor untuk menambah pengetahuan sejarah dari situs ini, seperti bebatuan bersejarah, yakni batu menhir, altar, lingga yoni, hamparan dolmen, dan bebatuan purba lainnya. Uniknya, penataan situs ini tidak pernah berubah sama sekali. Bebatuan yang dilihat sekarang merupakan bebatuan yang asli berdasarkan bentuk dan tata letaknya. Beberapa batuan yang ada di anak tangga pun masih sama dari posisi dan bentuk tersebut murni dari ribuan tahun yang lalu. Nah, yang hamparan bawah ini hamparan dolmen. Kalau yang berdirinya menhir. Nah, yang sebelah sana itu patung sapi Nandi. Ini ya. Ya, itu patung sapi Nandi, atau dulu lebih dikenal sama ajaran-ajaran dulu itu Sang Hyang Buddha Mahesa. Nah, yang sebelah sananya itu batu altar.
Ini batu sapi ini dengan lingga sama umurnya 2000 tahun sebelum Masehi. Ini posisi dari dulu seperti ini. Posisi dari dulu seperti ini. Jadi mulai diketemukan, mulai dirawat tahun 84 sampai sekarang belum ada. Pokoknya pergeserannya di bawah 5 cm lah. Oh. Mungkin ada pergeseran ketika lagi nyuci batu atau sebagainya gitu. Ini sebenarnya sih bukan berdiri ya. Ini atuannya masuk ke dalam. Oh, ke sini. Iya, masuk ke dalam. Ya. Cuman dikarenakan banyak pengunjung yang datang ke sini selalu diangkat, dinaikin, maka disimpan di atas. Oh. Nah, posisi ini dikarenakan itu menghitung tahun, tanggal dan bulan, maka posisi batu ini ada di Barat Daya. Oh, ini posisi berat daya. Barat Daya. Ya. Barat Daya. Sama sejajar dengan batu sapi ini. Ini Oke. ada juga Maya ke timur laut ke Barat Daya. Kalau menhir itu melambangkan dulu ya, mungkin ketika zaman-zaman dulu kan salah satu untuk mencari sinyal ketika dia bersembahyang lah intinya, patokan ya. Patokan dia untuk berdoa. Jadi patokannya kalau untuk menhir mah biasanya seadanya gitu ya. Dikarenakan kalau memang seperti di atas menhirnya banyak. Nah itu kan dikarenakan tempatnya luas, jadi untuk setiap berdoa biasanya menghadap ke batu. Yang besar di bawah altar itu dulu pohon manglid. Manglid. Oke. Ya, manglid ini cuman manglid yang nggak berbuah. Jadi kalau lebih dikenal di gunung itu namanya pohon kembang. Pohon kembang. Nah kalau manglid berbuah, nah kalau kembang enggak gitu. Nah dulu itu besar banget. Ini bisa dipakai buah pohon namanya. Jadi kisaran masuk 40 orang di dalam pohon ini. Oh, dulu masih pohonnya masih utuh ya? Sendiri ya. 97 ini robohnya. Oh, oke. 97. Nah, kalau tempat sembahyang dulu ya atau connecting itu di mana, Kang? Kalau di sini? Intinya ya di depan hamparan dolmen ini. Oh, oke. Hamparan dolmen ini keliling. Nah, kalau batu altar itu kan untuk itu batu meja untuk menyimpan sesaji. Oh, oke. Kalau untuk tempat sesaji, kalau untuk biasanya untuk belajar kita menunggalin ke Yang Maha Kuasa, bisa juga untuk tempat meditasi. Nah, kalau orang berkunjung ke sini biasanya lebih banyak siang atau malam, Kang? Kebanyakan siang sih. Siang ya. Siang. Kecuali yang dari jauh, ya pasti sampai sini malam ya mau tidak mau pasti diantar. Iya. Oke, berarti yang paling tua ini adalah Safir Nandi ya. Tapi nanti Kalau yang menhir sama? kalau menhir biasanya menurut perjalanan situs ya. Oh. Situs. Jadi menhir itu macam-macam. Kalau situsnya itu di peninggalan 500 tahun, ada juga ngikut ke 500 tahun. Kalau situsnya itu di era kerajaannya lebih tua, ya tua lagi gitu. Kalau untuk jenis menhir. Nah, mungkin Akang tahu terkait dengan, kan kalau zaman, berarti masuk ke zaman Megalitikum atau? Ya, megalitik, kepercayaan batu kecil. Megalitikum ya? Iya, megalitik. Nah, itu batu-batu ini dari mana asalnya, Kang? Mungkin teridentifikasi atau memang langsung dari sini? Sebenarnya sih untuk menganalisa hal batu bukan bagian saya. Oh, bukan ya? Oh, siap. Cuman sedikit mungkin. Siap. Kan yang namanya untuk penelitian batu itu khusus orang arkeologi gitu. Ya. Arkeologi. Cuman kalau kita ngitung dari kandungan silika dari batu ini, nah batu bisa diambil dari mana saja. Nah, cuman dengan unsur konsep batu yang bagus. Nah, cuman batu ini nggak asal langsung diambil dan langsung dipasang. Biasanya kalau orang-orang tua terdahulu ini suka direndam dulu di kawah gunung-gunung Merapi. Makanya kandungan silikanya lebih tinggi gitu.
Kenapa dinamakan Safir Nandi gitu? Kalau zaman dulu, kalau ke orang-orang kepercayaan dulu itu dibilangnya Sang Hyang Buddha Mahesa. Oh, oke. Sang Hyang Buddha Mahesa. Kalau menurut kita cerita orang Sunda itu namanya sapi gumarang. Sapi? Sapi gumarang. Oh, oke. Sapi gumarang. Iya. Nah dulu mungkin kalau yang sempat dengar gitu cerita dari orang tua terdahulu itu salah satu tokoh hebat gitu yang bisa nembus ke dua alam. Dari mulai alam manusia dan alam goib gitu. Dan konon dulu dipercaya sebagai tokoh yang ditakuti oleh semua jenis. Ya mungkin kalau di terah Nabi di era Nabi Sulaiman alaihissalam lah mungkin. Kalau di era Nabinya itu kan salah satu Nabi yang disegani di dua alam gitu. Menurut Akang, mereka itu menggunakan apa, Kang? Masih menggunakan pahat batu. Ada pahat batunya. Kalau pahat batu yang masih tersimpan di museum ada di Museum Cipari. Nah, itu sama Cipari satu fase atau? Oh enggak. Itu kalau Cipari itu dulu bekas pemukiman. Pemukiman. Kalau tempat pemukiman dan plus juga tempat peribadatan sih di situ. Kalau di sini sebenarnya sih ini intinya tempat peribadatan khusus orang-orang tertentu zaman dulu. Oh, Nah, dulu dikarenakan ini cikal bakal kerajaan Alile Saunggala. nah di sini ada pohon apa aja, Kang? Kalau pohon yang sebelah sini yang besar namanya pohon saninten, itu simbol kita sebagai orang Sunda ketika kita masuk ke tempat leluhur harus ada istilah kata saninten buah saninten rag-ragnya di parapatan hapunten adalah hapunten bila ada kelepatan. Nah itu salah satu ucapan sebagai orang Sunda mau masuk ke tempat leluhur. Nah kalau yang ini generasi ketiga. Yang ini? Ya, generasi ketiga ini namanya Kalapaciung. Kalapaciung. Kalau yang sebelah sana, yang sebelah sini nih, Ini? yaitu namanya Matahyang. Matahyang. Nah kalau yang ini yang kecil-kecil ini Kamuning. Kamuning. Kalau yang ini Kijangkar namanya. Kijangkar. Nah kalau yang ini Manglid juga nih. Yang ininya perpaduan pohon, ini 4 pohon yang ada ini. Itu pohon bunut, pohon kalodas, pohon beringin, sama pohon bunut, kalodas, beringin. Yang satunya itu rambogiling. Kalau untuk hal pohonnya sebenarnya sih kalau di keramat atau di tempat leluhur, kenapa di tempat leluhur itu banyak jenis-jenis pohon. Nah sebenarnya sih pohon itu anakan pohonnya buat disebarin, disebarin ke setiap sungai atau mata air. Nah kalau di sungai dan mata air biasanya hanyalah 3 atau 4 jenis. Nah itu pun nggak sama. Kalau andai kan di mata air A nanam pohon purbanya pohon benda. Nah ntar pengikutnya ada pohon huruf pingku, ada huruf piit, ada huruf jeruk, gitu ya, ada marah, gitu ya. Nah di mata air yang kedua, andai kan pohon purbanya itu beringin. Nah ntar yang lainnya ngikutin lagi gitu teh. Nah soalnya kalau karakter sungai itu nggak sama. Nah karakter air itu nggak sama. Makanya karakter air itu dipadukan dari jenis pohon. Nah seperti Kuningan dengan Majalengka. Nah untuk persamaan Sundanya mah sama, Sunda bahasanya pun sama bahasa Sunda. Cuman dari logat bahasa pasti beda gitu. Kalau logat bahasa Kuningan seperti ini, kalau seperti logat bahasa Majalengka ada gimana kumaha ieu teh. Nah, ada logat seperti itu. Nah, itu tinggalkan karakter pohon di Majalengka yang di sini mata airnya pasti beda. Oh, pengaruh ya? Ya, pengaruh. Dialek itu ya pengaruh ya? Dialek. Oh. Pengaruh. Makanya desa A dengan desa B, logat bahasanya pasti beda. Berarti itu kaitannya dengan unsur air? Unsur air dan penyerapan dari air tersebut yang diserap oleh jenis pohonnya.
Kalau Kuningan dengan Majalengka kan kalau nama air mah sama, satu gentong bumi dari Ya. Ciremai. Oh, Dari gentong bumi Ciremai. Cuman ketika dari gentong bumi itu dikeluarkan ke mata air, nah di titik mata air tersebut yang pohonnya beda gitu. oh, Makanya oke. karakter logat bahnya pasti beda. Logat bahasanya gitu. Ini pertama kali di Pugar itu tahun berapa kan? Ditemukan lah. Kalau ditemukan, kalau istilah keramat ini ya zaman dulu sudah ada cerita gitu. Bahkan ini situ Sangiang gitu ya. Ya. Cuman ketika perawatan tahun 84, Oh, 84. perawatan 8 tahun 90 di bawah naungan Muskala, tahun 91 di bawah naungan Disputpar, 92 di bawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dengan simbol pohon hanjuang ini, yang dua ini nih. Mana? Hanjuang Ini. nih, Oke. ini hanjuang itu handelum sebelah sana. Oh, oke, 3 ya. Ya 3. Kita sebagai orang Sunda kan ada istilah kata gerateuneun dari sieum, geratuna dari luar siang, guareun zaman buan datang. Oh. Nah, digali lah di guar. Oh. Bukan cara pemugaran jadi cuma dibersihkan. Tapi Tersemulah ini gitu di Ti- pohon hanjuang. 3 pohon ini kan kalau ada orang bilang tritangtu, ada hubungannya? Enggak. Bisa juga sih. Oh, bisa juga. Soalnya yang namanya tritangtu itu banyak. Hmm. Ada tritangtu di satu tempat, ada tritangtu gunung, ada tritangtu di Buana, ada tritangtu di Diri gitu. Kang, kalau misalnya orang datang ke sini, bisa kapan aja? Setiap hari juga ada. Setiap hari. Boleh ya berarti ya? Boleh. Ya terkecuali ya menjelang Kamis sore itu Jumat Kliwon. Oh, oke. Bukan nggak boleh ke tempat luhur, Jumat Kliwon itu untuk waktunya kita berdoa, ngasih doa kepada orang tua yang sudah meninggal, nenek kakek di rumah baca Yasin gitu. Masa malam Jumat Kliwon kita datang ke Wat Iya. Keramat gitu. Ini luasnya berapa hektar kan kalau di sini? Lokasi situs mah 3 hektar. Oh, 3 hektar. Kalau total sampai bawah 7 hektar. Oh, Sedikit 6 hektar koma. Semuanya 7 dulunya cuma habis kalau batu-batu ini juga masih bagian? masih bagian. Sekarang kan belum ada pembugaran kan. Oh, jadi sebenarnya kalau ini dipugar? Ya bisa aja entah bentuk bangunan apa gitu. Oh, Soalnya iya. kan masih banyak nih. Kenapa? Kalau ada jenis pembugaran. Nah ini. Ini kan. Oh. Ini artepak Oh, yang kena sapu. oh iya ya. Iya ya Kang ya. Kayak tembikar ya? Kayak ini kayak kendi gitu. Iya. Sapetan kendi apa. Jadi entah di bawah ini ada apa gitu. Soalnya saya nggak ngasih dipugar dikarenakan kan ini pohonnya pohon yang mengandung unsur oksigen dan unsur air. Dan ini oksigennya tinggi? Iya. Oh, oke. Salah satunya ini kan untuk penyelamat matahari kan. Ojo udah rusak. Penyelamat matahari. Matahari ya. Kan ojo udah rusak udah matahari. Oh iya, betul. Saya baru Salah mudah. satu bank oksigen lah. Oh iya. Ya kerasa ini apa ya, cus gitu ya. Kalau saya biasa di Jakarta kan menghirup ini polusi. Iya ya, ini batu sebenarnya ke dalamnya kayaknya banyak juga ya. Bisa aja ini bangunan bawahnya atau apa. Iya benar. Cukup sekian ya liputan kali ini di situs Sangiang di
Desa Sagarahyang, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Kita akan coba explore ya situs-situs lainnya yang berada di Kuningan ini. Sampai ketemu di putaran selanjutnya teman-teman. Oke sahabat Eljon, itu dia penelusuran saya mengulik situs Sanghyang di Desa Sagarahyang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Banyak ilmu sejarah yang bisa kita ambil dengan mengunjungi situs-situs bersejarah seperti Sanghyang ini. Saksikan terus perjalanan saya di Jejak Kisah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.